Makna tersembunyi Alkitab menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Di tengah dunia yang masih diliputi konflik, perang, dan ketidakpastian, apakah kelahiran seorang anak di Bethlehem masih memiliki daya mengubah sejarah? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Rabu 24 Desember 2025. Kita memasuki malam Natal, malam ketika gereja di seluruh dunia berjaga menyambut terang yang lahir dalam kegelapan. Kata-kata menyentuh dari bacaan hari ini diambil dari Yesaya bab 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di baunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Istilah kunci dalam bahasa Ibrani, Shalom. Dia disebut sebagai Raja Damai. Makna dasar Shalom bukan sekedar tidak ada perang, melainkan keutuhan relasi, kesejahteraan bersama, tatanan hidup yang adil dan seimbang. Damai menurut Alkitab selalu berdimensi personal, sosial, dan politis. Sementara itu, berdasarkan Lukas bab 2 ayat 14, istilah kunci Yunani yang dipakai adalah eirene, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Dalam rumusan Yunani, kata yang penting di sini adalah eirene, menunjuk pada kondisi rekonsiliasi, berakhirnya permusuhan dan keteraturan hidup bersama. Di sini dijumpai keterhubungan istilah dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Shalom Ibrani merupakan visi damai Allah, sedangkan eirene dari bahasa Yunani merupakan perwujudannya dalam sejarah dinamika umat manusia. Damai Natal bukan gagasan abstrak, melainkan pribadi yang lahir sebagai putra. Lemah, rapuh, namun membawa otoritas ilahi. Dalam hal ini juga dapat ditunjukkan letak tradisi suci dalam gereja. Sejak awal, gereja merayakan malam Natal sebagai liturgi terang di tengah malam.
Tradisi suci ini menegaskan iman bahwa Allah tidak menunggu dunia menjadi damai, tetapi justru Allah masuk ke dalam dunia yang belum damai. Natal merupakan pengakuan iman bahwa keselamatan dimulai dari kehadiran, bukan kekuasaan. Di sini, keselamatan dimulai dari kehadiran Allah sendiri. Sebagai panduan praktis sehari-hari, malam Natal mengajak kita bertanya, apakah damai yang kita bangun hanya lewat sistem dan struktur, ataukah lewat kehadiran yang rendah hati dan setia? Praktek Natal hari ini, praktekkan Natal hari ini sederhana namun mendalam. Hadirlah sebagai pembawa damai di keluarga, komunitas, syukur-syukur meluas ke ruang publik dan mewujudkannya meski tanpa sorotan dan pujian. Sebagai sharing pengalaman iman, sebagai dosen yang relatif senior di bidang hukum internasional, yang sudah mengajar lebih dari 30 tahun, saya sering berhadapan dengan sejumlah konsep-konsep berikut ini: perdamaian, konflik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, malam Natal selalu mengingatkan saya, perdamaian dunia tidak pernah lahir dari dominasi, melainkan dari pengakuan akan martabat manusia. Pengalaman akademik termasuk berbagai forum internasional mengajarkan bahwa hukum hanya akan bermakna jika berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Natal menegaskan kembali panggilan itu. Panggilan bahwa ilmu, hukum, dan institusi global harus berpihak pada shalom, yang artinya damai yang memulihkan, bukan sekedar menenangkan. Sebagai refleksi, malam ini kita tidak merayakan kekuatan, melainkan merayakan kehadiran Allah di dunia yang berisi kerapuhan, di dunia yang penuh senjata dan regulasi. Yesus hadir tanpa perlindungan, namun membawa otoritas damai yang melampaui hukum manapun. Natal mengajarkan satu pertanyaan mendasar: apakah kita bersedia menjadi ruang bagi damai Allah untuk lahir kembali melalui hidup kita masing-masing?
sebagai penutup dan ajakan, jika renungan malam Natal ini membantu Anda menemukan makna yang lebih dalam, silakan subscribe, like, dan bagikan video ini agar terang Natal menjangkau lebih banyak hati. Tuliskan refleksi Natal Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salam sehat. Selamat Natal.